Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir di video saya. Kalian itu adalah orang-orang yang hebat dan calon orang sukses. Amin. Jadi sebelum lanjut ke videonya, tinggalkan like and subscribe. Mari kita sama-sama bantu channel ini supaya bermanfaat bagi orang lain dan kita semua. Serta jangan lupa untuk juga bantu share. Semakin banyak share yang kalian lakukan, maka banyak orang yang di luar sana yang terbantu dengan video ini. So, tunggu apa lagi? Kuy, like, subscribe, and share videonya. Let's go! Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Yogi Kurniawardana, NPM 2014071039. Jadi di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar bensin 4 tak. Sebelum lanjut ke videonya, saya ini akan bertanya ke kalian semua. Apakah kalian dalam melakukan kehidupan sehari-hari menggunakan sepeda motor, mengisi bensin ketika tangkinya kosong, melakukan pergantian oli secara berkala, dan memanaskan motor di pagi hari ketika akan digunakan? Mungkin itu hal-hal yang kalian sudah lakukan pada prakteknya di kehidupan sehari-hari. Tapi, apakah kalian tahu sebenarnya bagaimana prosesnya sehingga motor yang kalian gunakan bisa bergerak dan menjadi alat yang bermanfaat banget di kehidupan sehari-hari? Bagaimana sih bahan bakar yang kalian masukkan ke dalam tangki ternyata bisa menggerakkan mesin? Oke, langsung saja saya jelaskan mengenai mekanisme kerja dari engine pada sepeda motor yang kita semua pakai. Jadi sepeda motor yang kita pakai itu bisa bergerak karena ada motor di dalamnya yang berfungsi sebagai penggerak. Jenis motor yang dipakai adalah motor bensin. Terus, kira-kira apa yang dimaksud dengan motor bensin? Jadi, motor bensin itu merupakan motor pembakaran dalam jenis torak yang dihasilkan pembakarannya berasal dari loncatan bunga api listrik yang terjadi di dalam ruang bakar dan membakar campuran udara dan bahan bakar dengan perbandingan kompresi tertentu. Prinsip kerja motor bensin ini adalah bekerja dengan memanfaatkan energi termal dari proses pembakaran di mana gas hasil pembakarannya digunakan sebagai fluida kerja langsung. Jadi di dalam proses kerja engine, tepatnya ketika terjadi pembakaran, hasil dari pembakaran ini berupa gas sisa pembakaran dengan tekanan yang sangat tinggi. Tekanan ini yang kemudian mendorong piston untuk bergerak dari TMA ke TMB. Apa sih TMA dan TMB? TMA itu adalah tekanan mentok atas, jadi dia pistonnya paling mentok atas, dan ke TMB itu mentok bawah, jadi cuman TMA, TMB gitu. Dan gerakan transisi piston diubah menjadi gerak rotasi pada poros engkol yang kemudian disalurkan ke kopling, kemudian transmisi sampai ke roda. Jadi pada motor bensin, fluida kerjanya adalah fluida kerja langsung, di mana gas hasil pembakarannya dapat langsung menggerakkan mekanisme tanpa harus dipindahkan ke media lain terlebih dahulu. Masih bingung kan dengan penjelasannya? Silahkan perhatikan ilustrasi langkah motor bensin 4 tak yang satu ini. Ini kan sudah nampak? Nah ini. Dan ini merupakan langkah dari motor bensin 4 tak. Kenapa dinamakan motor bensin 4 tak? Pada motor bensin 4 tak, sebagai siklus. Setiap siklus kerjanya diselesaikan dalam kali langkah torak, 2 putaran poros engkol, dan 1 putaran camshaft. Jadi yang dimaksud 4 kali langkah torak itu yang terdiri dari 1 langkah isap, kedua langkah kompresi, ketiga langkah usaha, dan keempat langkah buang. Jadi yang pertama itu langkah isap. Jadi pada langkah isap, piston bergerak dari TMA ke TMB. Katup isap ini terbuka dan katup buang tertutup. Pergerakan piston dari TMA ke TMB menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Akibat kevakuman ini, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui katup isap tadi ya. Jadi langkah isap ini terjadi jika tekanan di dalam ruang silinder lebih rendah dari tekanan atmosfer. Piston bisa dinyalakan atau momentum dari flywheel ketika mesin telah hidup. Pada langkah isap ini terjadi pembesaran volume besar, volume langkah, atau sebesar volume sisa menjadi volume total. Pada langkah isap, poros engkol berputar setengah putaran. Poros engkol menggerakkan poros cam melalui timing gear dengan perbandingan 2:1. Dan selanjutnya yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi seperti inilah kira-kira.
piston bergerak dari TMB ke TMA, jadi dari bawah ke atas begitu. Jadi kedua katup ini sama-sama tertutup. Campuran udara dan bahan bakar dikompresikan. Jadi setelah udara dan bahan bakar masuk, itu dikompresikan. Karena dimampatkan, maka terjadi perubahan volume yang membuat tekanan dan temperaturnya menjadi naik, sehingga campuran udara dan bahan bakar tadi jadi mudah sekali terbakar. Sampai di akhir langkah kompresi, busi memercikkan bunga api dan terjadilah pembakaran. Jadi dia menekan bahan bakar dan udara itu sehingga bercikan bunga api, membuatnya kebakaran di situ. Nah, setelah langkah pemampatan secara teoritis dimulai, pada saat piston menuju ke atas, dia mulai naik. Tapi secara empirisnya, pada prakteknya langkah kompresi ini baru terjadi setelah penutupan katup isapnya. Perubahan volume yang terjadi pada langkah kompresi ini adalah volume total menjadi sejumlah volume ruang bakar atau volume sisa. Pada langkah ini, kompresi ini, poros engkol bergerak setengah putaran. Dan yang ketiga, langkah usaha. Piston bergerak dari TMA ke TMB, dari atas ke bawah. Katupnya sama-sama tertutup. Jadi pada saat ini, piston hampir mencapai TMA, campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresikan, kemudian dinyalakan dengan percikan bunga api dari busi tersebut. Karena hal ini, maka terjadilah proses pembakaran. Torak masih bergerak menuju TMA, masih bergerak. Dan pada kondisi tersebut, volume ruang bakar menjadi sangat kecil, sehingga tekanan dan temperatur di dalam silinder semakin tinggi. Ketika piston mencapai TMA, sehingga tekanan dan temperatur di dalam silinder semakin tinggi, maka terjadilah pembakaran. Gas sisa pembakaran mampu mendorong piston untuk bergerak kembali dari TMA ke TMB. Maka dari itu, piston itu bergerak dari TMA ke TMB itu karena didorong oleh pembakaran. Jadi kayak ledakan boom gitu, dari atas ke bawah. Pada langkah usaha ini, poros engkol bergerak setengah putaran. Dan yang keempat adalah langkah buang. Ya, langkah buang. Langkah buang ini, piston bergerak dari TMB ke TMA, dari bawah ke atas. Katup isap tertutup dan katup buang sudah terbuka. Gerakan piston dari TMB ke TMA ini menyebabkan gas sisa pembakaran terdorong keluar dari ruang silinder, sehingga terjadi pengecilan volume dan pengurangan tekanan. Pada langkah ini, poros engkol berputar setengah putaran. Nah, dan selanjutnya itu dua putaran engkol. Bang, mana sih yang namanya engkol, Bang? Nanya mulu. Bagus. Jadi yang ini yang dinamakan poros engkol, yang di bawah ini yang berputaran ini. Ini namanya poros engkol. Jadi setiap satu kali putaran poros engkol, satu kali ya di atas, muter lagi, nah itu satu kali, itu melakukan dua langkah torak sekaligus. Setiap putaran poros engkol, yang pertama melakukan langkah isap dan langkah kompresi, dan poros engkol yang kedua itu melakukan usaha dan langkah buang. Dan yang terakhir itu satu kali putaran camshaft. Jadi ini nih yang dari atas ke bawah, naik lagi, atas bawah, naik lagi. Nah ini berfungsi menghubungkan di bagian atas dengan poros engkol. Dan di bagian yang atas ini dia mengatur agar selubang hisap dan lubang terbuang menutup dan membuka dengan sendirinya. Nah, jadi dia sesuai. Jadi dia menyesuaikan dengan putaran poros engkol yang di bawahnya. Jadi begitu. Bang, bagaimana sih bahan bakar bisa menggerakkan kendaraan? Bagus pertanyaannya ya. Jadi pada langkah isap, fluida gas dalam bentuk campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Kemudian fluida ini dikompresi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan volume dari sebesar volume total sampai pada volume ruang bakar. Ketika dikompresikan, kalau kita lihat secara mikroskopisnya, maka molekul-molekul pembentuk fluida ini akan bergerak semakin cepat. Jadi dia semakin cepat gitu, cepat banget. Jadi semakin cepat sehingga menciptakan sesuatu yang disebut energi kinetik molekul. Nah, gerakan molekul ini akan mengakibatkan antara molekul saling bergesekan.
Gesekan molekul ini yang kemudian akan menimbulkan panas. Jadi ketika dikompresikan, volume, tekanan, dan panas dari fluida ini akan berubah. Hal ini yang membuat campuran udara dan bahan bakar akan menjadi mudah terbakar. Kemudian di akhir langkah kompresi, busi memercikan bunga api untuk memastikan berlangsungnya proses pembakaran tadi tersebut ya. Pada proses ini, pembakaran inilah dihasilkan ledakan, membuat gas panas mengembang mendesak piston sehingga menghasilkan langkah kerja yang mengubah energi gerak pada lengan torak. Jadi dia naik turun naik turun naik turun, naik itu yang disebabkan oleh pembakaran tersebut ya. Jadi hasil pergerakan torak pada setiap langkah inilah yang dirancang secara mekanik sehingga mobil bisa bergerak. Jadi torak ini sudah dirancang dengan mesin, jadi dia berhubungan dengan roda atau mesin lainnya sehingga motor bisa bergerak. Dan inilah penjelasan tentang motor bensin 4 tak. Semoga kalian semua dapat memahami apa itu motor bensin 4 tak, dan semoga kita bertemu di lain kesempatan. Dan apabila dalam penjelasan saya ini terdapat kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf ke kalian semua karena saya hanyalah manusia biasa. Dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.